Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Ahmad bin Bella atau Bang Beben, yaitu Parang Maya, Perang Santet di Tanah Dayak. Wow, sudah masuk part kelima teman-teman, makin seru aja makin kesini. Dan di tengah cuaca yang mendung dan hujan, jadi Jakarta hujan teman-teman ya, dan banjir di beberapa titik. Di daerah teman-teman juga semoga baik-baik saja ya. Dan buat teman-teman yang hobi baca, ini bisa beli buku Parang Maya atau Perang Santet di Tanah Keramat dari Bang Beben. Karya dari Bang Beben, Ahmad bin Bella, keren banget teman-teman. Harganya murah meriah, linknya sudah ada di deskripsi, silahkan bisa langsung diklik aja. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kayak nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Kalimantan. Perang Santet di Tanah Kalimantan. Parang Maya Part 5. Kulihat ada puluhan patung kayu ulin yang bergerak-gerak di tiang penopangnya satu persatu. Mereka berhasil lepas dan mengelilingiku sehingga tidak ada celah untuk kabur. Aku benar-benar gila, tidak bisa membedakan antara mimpi atau kenyataan. Yang paling mengerikan, patung prajurit Dayak yang mengendus mandau terus bergerak mendekat. Aku ingin lari, tapi rasa takut lebih menguasai. Rasa takut membuat kakiku tidak bisa melangkah, tubuhku terdiam, berdiri dengan lutut gemetar. Aku meyakinkan diri bahwa semuanya adalah mimpi, tapi prajurit itu tanpa ekspresi langsung menebaskan mandau ke perut. Cas! Ujung mandau yang tajam membelah perutku, merobek kulit sangat cepat. Dalam sekali tarikan nafas, aku benar-benar kesakitan luar biasa. Aku empas, tersungkur bersimbah darah di atas tanah. Tanganku meraba perut, ada luka. Luka menganga yang cukup lebar, kurasakan ada yang menonjol keluar. Ya, sepertinya ususku terburai. Darah segar membanjiri telapak tanganku, juga keluar dari mulut dan hidung. Tubuhku mulai kejang dan nafasku terasa sesak. Ini bukanlah mimpi. Ini bukan mimpi, tapi peristiwa nyata. Srek. Samar-samar kulihat ada seorang nenek tua menyeret tubuhku entah kemana. Kakiku ditarik dalam kegelapan, meninggalkan jejak darah di jalan desa. Dari hutan, suara burung hantu semakin memekakan telinga, terdengar sangat riuh dan tanpa henti, mengiringi ajal yang menjemput. Aku terbangun dengan rasa perih teramat sangat di perut. Kulihat ada perban melingkar di situ. Sudah dijahit dan diperban Pak Mantri. Juga sudah diolesi minyak bintang. Untung sempat, telat sedikit nyawamu melayang. Rupanya yang bersuara itu adalah Pambakal Bahat. Aku terbaring di ruang tamu di atas kasur kapuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Dini hari tadi kau gedor-gedor pintu rumahku, dan saat kubuka kau langsung terkapar bermandikan darah, kata Pambakal Bahat. Aku masih lunglai di atas kasur, dikelilingi istri serta 3 orang anak Pambakal yang terheran-heran. Rupanya aku tidak bermimpi, tidak pula berhalusinasi. Luka di perutku ini adalah nyata. Hanya saja aku masih tidak terlalu ingat apa yang terjadi dini hari tadi. Istirahat saja dulu mas, jangan dipikirkan yang lain. Nanti Pak Salundik sama Pak Mantri kemari juga. Mereka masih mengobati Sarunai dan Agau, ujar istri Pambakal. Aku hanya mengangguk, terbaring lesu di atas kasur. Bagian leherku terasa pegal karena terlalu lama terlentang, tapi yang lebih sakit adalah bagian perut. Rasanya lukaku bergerak-gerak seolah menutup sendiri. Lewat tengah hari, Pak Mantri datang memeriksa lukaku. Terasa perih saat ia membuka perban. Aku bahkan sampai menggigit bibir karena darah kering yang menempel di kulit ikut terangkat. Ternyata lukanya cepat menutup. Untung saja Pembakal menyimpan minyak bintang.
Walau tidak tahu bagaimana cara kerjanya, yang penting lukamu ini cepat pulih, tutur mantri Anton seraya membersihkan lukaku dengan alkohol antibiotik. Lelaki yang berusia akhir 40 tahunan ini lantas menceritakan alasannya tidak jadi memeriksa aku tadi malam. Kata beliau, semalam ia dan Pak Bruce Lee sudah sampai di teras rumah dinas guru. Waktu itu keadaan sangat gelap lantaran pemadaman listrik. Baru saja turun dari motor dan berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja sebuah benda kecil menimpu keningnya. Mantri Anton tidak tahu dari mana arah datangnya lantaran keadaan sekitar tidak terlalu jelas. Cahaya lampu yang berasal dari rumah dinasku hanya remang-remang, sedangkan sekeliling tidak ada cahaya sama sekali. Pak Mantri Anton dan Pak Bruce Lee lantas selingak-selinguk mencari tahu asal lemparan, karena timbukan memang tidak berhenti. Sewaktu cahaya senter menyorot ke atas atap rumahmu, aku dan Bruce Lee langsung takut setengah mati. Ternyata di atap rumahmu itu ada nenek-nenek yang sedang duduk. Dia duduk di ujung atap menatap kami tanpa ekspresi. Wajahnya buruk sekali, melepuh seperti dimakan api. Aku dan Pak Bruce Lee langsung kabur saat itu juga. Mantri Anton bergidik menutup kalimatnya. Istri serta anak pembakal yang turut mendengar jadi ikut-ikutan takut. Kamu yakin tidak salah lihat? Selidik pembakal. Kalau saya sendiri yang melihat, mungkin saja saya lihat. Tapi kalau berdua, apa mungkin salah lihat? Sahut Pak Mantri. Pembakal bah tercenung, lantas mengangguk-angguk. Rupanya benar apa yang dikatakan Salundik. Selora pembakal seraya menarik nafas panjangnya. Mendengar perkataannya, aku jadi penasaran. Mungkin ada kaitannya dengan kejadian yang aku alami. Apa Pak? Apa kata Pak Salundik, Pak? Belum lepas kalimat dari mulutnya, Pak Salundik tiba-tiba saja sudah ada di depan pintu. Tanpa banyak bicara, Pak Salundik langsung duduk di sampingku. Wajahnya tampak kelelahan hingga kantung matanya menebal. Sudah siuman kau rupanya. Apa yang terjadi semalam? Kau berkelahi dengan siapa? Cecarnya penuh curiga. Di pembaringan, aku menggeleng lemah. Aku mencoba mengingat-ingat, hanya kelebatan saja yang terbayang. Entahlah Pak, aku hanya ingat ada nenek-nenek bertubuh basah di dalam rumah, seperti orang yang habis tenggelam. Namun yang aneh, baunya itu seperti daging terbakar. Sewaktu nenek itu hendak menyerang, aku kabur lebih dulu. Saat aku lari, aku langsung dihadang puluhan patung sapundu, dan salah satunya menebaskan mandau di perutku. Sesudah itu aku sudah tidak ingat lagi, sautku lirih. Pak Salundik mengernyitkan dahi. Jelas sekali ia tidak percaya dengan apa yang kuucapkan. Ia bahkan menoleh ke arah pembakal. Pembakal hanya membalas dengan mengangkat kedua bahu seraya menekuk wajah. Mana mungkin patung sapundu bisa hidup dan bergerak-gerak, apalagi sampai melukaimu, bantah Pak Salundik. Sumpah Pak, apa untungnya aku berbohong Pak? Pak Salundik tidak berkutik. Beberapa saat ia terdiam. Mantri Anton dan pembakal hanya bisa saling pandang. Mina, tolong siapkan sejumput beras, kunyit, cobek, air putih serta ember, pinta Pak Salundik pada istri pembakal. Selang beberapa waktu, istri pembakal dan anaknya telah kembali membawa barang di tangan. Pak Salundik dengan cekatan mengolah kunyit hingga lumatan mengaduknya dengan beras, dan jadilah beras kuning. Beras kuning tadi kemudian dia masukkan ke dalam gelas berisi air putih. Pak Salundik membaca doa-doa selagi menunggu beras di dalam gelas turun semua. Minum, kata Pak Salundik. Pembakal dan mantri cepat tanggap. Mereka berdua lantas membantuku duduk. Aku sempat ragu sewaktu Pak Salundik menyerahkan air itu, tapi tidak ada pilihan lain. Segera ku minum air beras kuning yang diserahkannya. Ternyata rasanya tidak enak, bikin mual dan pusing kepala. Apalagi baunya sangat menyengat dan menusuk hidung. Karena tidak tahan, seketika aku muntah di dalam ember yang rupanya sudah disiapkan untukku. Aku muntah sangat banyak. Meski pemantri memijat-mijat belakang leherku, tetap saja aku memuntahkan isi perut yang hanya cairan bercampur darah. Aku merasa ngeri sewaktu memuntahkan benda asing dari mulutku. Darahku berdesir saat sepotong kayu ulin terjatuh ke dalam ember bercampur lendir dan juga darah. Pak Salundik yang duduk di hadapan terus memperhatikanku dengan raut wajah tegang. Terus, muntahkan semua,
Nanti kau akan baikan, ujarnya. Aku lagi-lagi muntah hingga potongan kayu ulin yang keluar dari mulutku totalnya ada 3, rasanya sangat menyiksa. Saat potongan kayu tajam itu melewati tenggorokan, aku juga tidak tahu bagaimana caranya potongan peti mati itu bisa berada di dalam perutku. Hanya saja ku rasakan kondisi tubuhku sudah agak mendingan. Saludik, lihat ini, ucap Pambakal. Pasalundik menggeser tempat duduknya ke belakangku. Kurasakan jari-jarinya meraba-raba tengkuku yang hangat. Apa ini, Pak Hari? Tanya Pambakal. Pasalundik diam beberapa saat, membuatku juga tidak sabar ingin tahu. Bekas cengkraman kami ya. Dia telah ditandai, sahut Pasalundik dengan suara serak. Aku langsung menoleh karena tidak percaya sekaligus penasaran. Ditandai? Ditandai bagaimana, Pak? Tanyaku tidak mengerti. Pasalundik menatap wajahku lekat-lekat. Aku tahu ia serius dengan apa yang diucapkan. Yang melukaimu adalah kami ya. Kuku tajamnya lah yang merobek perutmu. Kenapa aku, Pak? Apa salahku? Aku dan Pamantri baru saja dari rumahmu, dan kami menemukan ini berserakan di dapurmu. Pasalundik mengeluarkan kantong kecil berwarna kuning dari saku celana. Setelah dibuka, di dalam kantung ada potongan rambut berwarna putih yang tercampur darah. Rambut itu menggeliat seperti cacing, bergerak-gerak seolah hidup melihat benda di depanku. Seketika aku merinding antara takjub sekaligus takut seumur hidup. Baru kali ini aku melihat uban yang bergerak-gerak. Ini adalah rambut kamiak. Aku belum pernah menemukan manusia yang bisa memotong rambut kamiak. Selain sangat kuat, juga diperlukan ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Pasalundik berhenti sejenak, menarik nafas, lalu menghela nafas. Kau tahu bagaimana benda ini bisa ada di tempatmu? Tanya Pasalundik, masih dicekam perasaan ngeri. Aku mencoba mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Pak, semalam lusa aku melihat ada seorang nenek-nenek di dapur rumahku. Dia menghasap pisau dan sepertinya sedang memotong sesuatu. Setelah itu aku muntah darah, kemudian aku terluka dan sampai di rumah Pambakal. Pasalundik hanya menatapku seperti sedang memikirkan sesuatu. Sebaiknya kau jangan pulang dulu. Rumah dinasmu belum aman. Sementara menginaplah di sini sampai aku tahu cara mengusirnya. Aku mengangguk. Pak, kenapa makhluk ini mengincarku, Pak? Apa salahku? Lagi-lagi Pasalundik enggan buka suara, mungkin karena kasihan melihatku yang dilanda kebingungan. Dia akhirnya angkat bicara. Entahlah Kasno, aku juga tidak mengerti kenapa Den sangat menginginkan kematianmu. Palasnya tanpa ragu. Den? Gadis sebahandang. Pasalundik mengangguk. Ya, dan dia akan segera menerima upahnya. Lanjut Pasalundik tenang. Entah apa isi pikirannya. Bila dilihat dari gelagatnya, sepertinya Pasalundik akan segera menuntut balas. Parang Maya melawan Parang Maya. Aku tertegun mendengar ucapan Pasalundik. Aku bahkan tidak berani menatap matanya yang menyala-nyala di sulut amarah. Maksud Bapak akan membalas perbuatan Dehen? Tanyaku. Pasalundik hanya menghela nafas dan menatap kosong ke arah lain. Matanya redup menahan tangis. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Apapun itu resikonya, balasnya dengan suara bergetar. Kata-kata Pasalundik membuat yang lain jadi saling lirik. Semua bungkam antara setuju atau tidak. Bagaimanapun juga belum ada bukti bahwa Pambakal Dehenlah yang hendak mencelakaiku dan juga kedua anaknya. Setelah hening beberapa saat, aku meminta maaf pada Pasalundik. Pak, saya minta maaf atas perbuatanku tempo hari di Telaga Jimat. Ucapku penuh penyesalan. Pasalundik hanya tersenyum. Tidak ada dendam di sorot matanya, membuatku tidak lagi merasa bersalah. Sudah, yang penting kau sembuh dulu. Bagaimana lukamu? Aku melirik ke arah perut. Ternyata lukaku sudah rapat meski masih meninggalkan bekas. Alhamdulillah, Pak, sepertinya sudah pulih. Gak enak badanku juga sudah mendingan. Nanti malam, selepas matahari terbenam, datanglah ke tempatku. Pinta Pasalundik. Aku mengangguk. Ya Pak, insya Allah saya datang. Setelah membungkus potongan kayu ulin menggunakan kain hitam pemberian istri Pambakal, Pasalundik kemudian pamit pulang.
Akan kubakar dengan sabut kelapa, ucap Pasalundik seraya melangkah keluar. Usai sholat isya, aku dan pembakar Bahat bergegas ke rumah Pasalundik. Ternyata di sana ada beberapa orang tetangga dan kerabat yang tengah berkumpul. Yang lelaki berjaga, sedangkan yang perempuan membantu merawat Sarunai dan Agau. Di ruang tengah, tampak ada dua sangkal kurik yang berdampingan. Sangkal kurik adalah semacam panggung kecil dengan atap dari tapi bahalai atau kain jarik. Sangkai itu digantungi kembang mayang, janur kuning, dan juga daun sawang. Di sangkai itulah terbaring Sarunai dan Agau dengan alas tikar purun. Kedua badan mereka ditindih menggunakan alu penumbuk padi dan kakinya terikat tali haduk. Melihatku dan pembakal di depan pintu, Pasalundik mempersilahkan masuk. Aku pun diizinkan untuk melihat kondisi Sarunai dan Agau. Hatiku miris lihat keadaan Sarunai. Tubuhnya kurus kering bak orang tidak makan bertahun-tahun. Kulitnya bergelayut hingga tulang-tulangnya menonjol. Terkulai tidak berdaya, dia menoleh dan tersenyum melihatku ada di samping. Dia mengucapkan sesuatu, tapi tidak terdengar karena sangat lirih. Suara orang-orang mengobrol membuat apa yang ia sampaikan semakin tidak terdengar. Istirahatlah, kau pasti akan sembuh, ujarku. Sarunai mengangguk lemah. Dia berusaha tersenyum meski keadaannya benar-benar tak berdaya. Aku tahu gadis ini berusaha tegar meski dalam keadaan tersulit. Kegelisahan tampak jelas di sepasang matanya yang bening. Tanpa terasa, air mataku mengalir. Hatiku rasanya remuk redam melihat kekasihku menderita sakit parah. Saat menggenggam jemarinya, aku seperti memegang es batu. Tubuhnya sangat dingin dan wajahnya pucat seperti mayat. Hanya tarikan nafaslah yang menandakan dia masih bernyawa. Mereka berdua sudah balas mandui 2 kali. Aku tidak berani ambil resiko untuk yang ketiga kali. Tubuh mereka sepertinya tidak akan kuat. Tutur Pasalundik yang sudah ada di samping. Aku hanya mengangguk saja, tidak tahu harus merespon apa. Balas mandui adalah salah satu ritual untuk menyembuhkan orang yang terkena parang maya, guna-guna, atau diganggu makhluk halus. Ritual ini lumrah dilakukan di kampung-kampung dengan adat masing-masing. Orang yang jadi korban disembuhkan dengan cara dimandikan di atas lesung tunggal. Kepalanya ditutup menggunakan kain hitam atau putih dan disiram air berbagai macam bunga dan dedaunan yang telah didoakan. Bila penyakitnya ringan, biasanya akan sembuh dalam sekali ritual. Namun bila berat, bisa 3 sampai 5 kali ritual hingga benar-benar sembuh. Kasno, apakah kau serius mencintai anakku? Pertanyaan Pasalundik yang mendadak itu membuatku jadi salah tingkah. Iya pak, memangnya kenapa pak? Balasku grogi. Apa yang akan kau lakukan demi Sarunai? Apapun pak, apapun akan aku lakukan demi Sarunai. Termasuk nyawamu. Apa kau siap berkorban nyawa demi Sarunai? Buru Pasalundik. Apapun akan aku lakukan demi kesembuhan Sarunai dan Agau. Bila memang perlu nyawaku, balasku penuh keyakinan. Pasalundik menatapku tajam, lalu menepuk-nepuk pundakku. Bagus, kau memang lelaki sejati. Pasalundik lantas melangkah ke dalam kamar, kemudian kembali lagi dengan sebuah tas rotan. Kasno, aku memanggilmu bukan tanpa alasan. Aku ingin meminta bantuanmu, karena kau yang punya tanda kamiak. Maka hanya kau yang bisa melakukan ini. Pasalundik mengeluarkan isi tas rotan. Tampaklah 3 buntalan daun pisang yang diikat menggunakan daun kelapa. Isinya ternyata adalah potongan kayu ulin yang keluar dari tubuhku, Sarunai dan Agau. Aku sudah berusaha membakarnya menggunakan sabut kelapa, tapi tidak berhasil. Karena itu, aku ingin kau membuang benda terkutuk ini ke Telaga Jimat. Apa kau bersedia? Bersedia pak, jawabku sambil mengangguk. Tapi tidak asal membuang. Ada mantra yang harus kau ucapkan sebelum membuangnya ke tengah telaga. Mantra? Wah, aku tidak bisa pak kalau harus memakai mantra, jawabku gugup. Pasalundik menghela nafas. Akan aku ajarkan. Tidak terlalu panjang. Andaikan bisa, pasti akan kulakukan sendiri. Tapi hanya kamulah harapan Sarunai dan Agau.
mereka akan sembuh tanpa pertumpahan darah. Setelah menimbang-nimbang, ditambah dorongan dari pambakal bahat, akhirnya kuiyakan permintaan Pak Saludik. Aku mengikuti apa yang dia ucapkan, menghafal 4 bait mantra dalam bahasa Dayak. Ternyata tidak terlalu sulit, karena mirip puisi yang mempunyai rima. Aku pun mengulang-ulang sampai 10 kali hingga akhirnya benar-benar hafal. Selain itu, Pak Saludik juga menuliskan mantra itu pada secari kertas dan ia serahkan padaku untuk berjaga-jaga apabila aku lupa. Kasno, jangan sampai ada kesalahan. Salah sedikit saja, penghuni Telaga Jimat akan berkeliaran dan menyebabkan bencana. Akan ada wabah penyakit, dan orang-orang akan saling membunuh hingga makhluk-makhluk itu menemukan tuan yang baru. Bisa juga mereka akan membalas dendam pada bekas majikan yang telah membuang mereka. Kamu mengerti? Terang Pak Saludik dengan ekspresi serius. Iya Pak, aku mengerti. Serahkan pada saya. Kali ini tidak akan ada kesalahan. Sebelum berangkat, Pak Saludik melakukan ritual tampung tawar untuk memberikanku perlindungan. Telapak tangan, pundak, punggung, dan dahi dipercikan air doa menggunakan daun pandan yang dijalin rapi. Kerabat dan tetangga yang berkumpul di rumah Pak Saludik mengelilingiku saat prosesi ritual berlangsung. Beberapa orang berbisik meragukan, sebagian lagi memberikan semangat. Usai ritual, aku menjadi sedikit ragu. Ternyata aku harus melakukan pembuangan sendiri dan tidak boleh ditemani siapapun. Pembakal bahat pun hanya boleh mengantar sampai belokan yang ada pohon besar. Setelah itu, aku harus berjalan kaki sekitar 300 meter ke Telaga Jimat. Namun, tatkala melihat keadaan Sarunai dan Agau, keyakinanku kembali tumbuh. Penuh percaya diri, ku canting tas rotan yang berisi 3 buntalan tadi. Pembakal, mari kita berangkat, ajakku. Aku dan pembakal kemudian beranjak keluar rumah. Sewaktu sampai di pintu, Pak Saludik sekali lagi mengucapkan pesan. Pembakal, ingat-ingat apa yang kusampaikan. Apapun yang terjadi, tunggulah di bawah pohon lunuk sampai Kasno menjemput. Aku akan menjaga Sarunai dan Agau di sini. Faham? Pembakal bahat mengangguk. Percaya saja pada Kasno. Pemuda ini pasti bisa membuangnya tanpa masalah. Dengan menggunakan sepeda motor, kami berdua lantas melaju ke Telaga Jimat di bawah cahaya bulan sabit yang redup. Kasno, ingat, jangan ada kesalahan. Kalau makhluk itu sampai lepas akan ada pertumpahan darah. Apapun yang terjadi, kau harus kembali ke pohon ini. Aku tidak akan kemana-mana sampai kau kembali, ungkap Pambakal. Setelah mengucap bismillah dalam hati, aku mengangguk penuh keyakinan. Aman Pambakal, hanya 300 meter, tidak terlalu jauh. Kalimatku tutup dengan kedipan mata dan acungan jempol, tapi Pembakal hanya menghela nafas panjang. Kasno, di depan itu ada mes kosong. Hati-hati bila lewat sana. Bila ada yang memanggil, jangan sekali-kali menoleh, tambah Pambakal. Aku mengangguk lalu melangkah menyusuri jalan di bawah pohon-pohon besar menjulang. Setelah beberapa langkah, aku menoleh ke arah belakang untuk memastikan Pembakal tidak kemana-mana. Kulihat Pembakal sedang duduk di atas motor sembari menikmati sebatang rokok di bawah pohon lodok. Aku bergidik sewaktu cahaya senter menyorot ke atas pohon. Di situ ada beberapa pasang mata yang bersinar di antara dedaunan. Cahaya-cahaya mata itu lantas menghilang dalam sekejap sewaktu ranting bergoyang-goyang. Selang beberapa detik kemudian muncullah wajah nenek-nenek dengan rambut serba putih menjuntai di antara rimbun dedaunan. Samar-samar, tampak wajah buruk nenek itu hanya menyeringai menatapku dari kejauhan. Selama beberapa saat aku melongo hingga sosok itu menghilang. Aku kembali melangkah sewaktu kulihat Pambakal bahat baik-baik saja. Aku terus berjalan diiringi berbagai suara binatang malam. Ranting-ranting pohon yang bergoyang tertiup angin membuat perasaan takut tiba-tiba menyelimuti. Di depan sangat gelap, kecuali cahaya senter yang jadi petunjuk. Aku mempercepat langkah sewaktu melewati mes perusahaan kayu yang ditinggalkan. Konon mes ini ditinggalkan karena dahulu ada karyawan yang tewas lantaran tertimpa kayu log yang besar. Kepalanya pecah berantakan dan ia bangkit menjadi hantu gentayangan. Saben malam ia datang mengetok-ketok pintu kamar setiap karyawan. Hantu itu katanya minta tolong dicarikan bagian otaknya yang tercecer.
Karyawan dan ketakutan lantas undur diri satu persatu. Pihak perusahaan kemudian memindahkan mesnya ke tempat lain. Menurut gosip yang beredar, karyawan tadi sengaja dijadikan tumbal pihak perusahaan agar usaha mereka bisa maju. Pasulik sendiri tidak bisa berbuat banyak lantaran si pemilik perusahaan yang berada di Surabaya telah terikat perjanjian dengan makhluk gaib di tanah Jawa. Arwah gentayangan itu baru akan bebas setelah perjanjian diputus. Mungkin karena takut, otakku justru memikirkan hal-hal aneh tersebut, apalagi malam yang dingin membuat tubuhku mulai menggigil. Jaket yang ku kenakan ternyata tidak cukup untuk menahan dinginnya malam. Sewaktu mendengar suara kerasa-kerusuk di samping, sebenarnya aku ingin lari, namun luka yang belum sembuh 100% membuat langkahku sedikit terhambat. Aku hanya menunduk, fokus pada cahaya senter di depan. Bang, tolong bang. Aku pura-pura tidak mendengar saat ada suara lirih memanggil-manggil dari samping. Suara itu terdengar seperti rintihan kesakitan dari alam kubur. Bang, carikan kuping saya bang. Kuping saya hilang sebelah bang. Aku mulai berinding dan membaca ayat kursi sewaktu suara itu terdengar mengikuti. Bang, tolong bang. Jantungku melorot karena suara itu kini terdengar persis di samping telinga seperti orang berbisik. Aku berjalan tergesa sambil terus membaca doa hingga suara itu menghilang ketika di depan terlihat sandung Telaga Jimat. Karena capek, aku beristirahat sebentar untuk menarik nafas. Aku juga menyeka keringat yang membanjiri dahi dan pipi. Dengusan nafasku perlahan kembali tenang karena suara itu sepertinya telah benar-benar menghilang. Guna memastikan, aku menoleh ke samping lalu ke belakang sembari menyorotkan cahaya senter dengan perasaan was-was. Deg, mendadak tanganku gemetar sewaktu cahaya senter menyorot sepasang kaki hancur berantakan penuh darah mengenakan sepatu boot safety perusahaan. Allahu Akbar. Aku memaki ketakutan saat melihat sepasang kaki itu hanya berdiri di tengah jalan. Aku lantas berbalik tanpa menyorotkan senter ke bagian atas tubuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku setengah berlari seraya mengucap takbir berulang-ulang menuju Telaga Jimat. Nafasku ngos-ngosan dan jantungku deg-degan. Setelah sampai sandung barulah aku sedikit tenang. Kali ini aku tidak mau menoleh ke arah belakang. Kuhirup udara sebanyak-banyaknya agar jantungku kembali berdetak normal. Kurasakan bulu-bulu halus di lengan dan tengkuk berdiri sangat tegak. Aku mulai menggigil, entah karena dingin atau takut. Setelah beberapa saat, aku melangkah ke tepian telaga dengan cemas. Jujur saja, sebenarnya aku masih trauma untuk kembali ke tempat ini di malam hari. Kejadian tempo hari membuatku benar-benar gelisah. Angin yang bertiup pelan membuat suasana sekitar tidak hanya gelap tapi terasa angker. Barisan pohon pisang yang tumbuh tidak teratur dan bergoyang-goyang membuat nyali bertambah ciut. Di balik kabut tipis, air telaga yang tenang terlihat berkelip-kelip dengan cahaya ribuan kunang-kunang. Terlihat indah tapi mematikan. Dari dalam telaga, sayup-sayup terdengar jerit lirih kesakitan. Sepertinya makhluk halus di dalam sana sangat ingin lepas dari kurungan mereka. Aku juga tidak berani menatap airnya berlama-lama karena telaga ini seolah memanggilku untuk melompat. Tidak ingin membuang waktu, segera kukeluarkan isi buntalan dari dalam tas rotan yang kubawa. Kupejamkan mata sembari merapal mantra yang diajarkan oleh Pasaludik. Bait pertama, kedua, dan ketiga lancar tanpa kendala. Ketika sampai pada bait keempat, konsentrasiku seketika buyar. Di barisan pohon pisang terdengar suara kerasa kerusuk yang sangat berisik. Sepertinya pohon-pohon itu bergoyang dengan kuat. Masih memejamkan mata, tak kuhiraukan suara-suara itu kembali kurapal mantra. Dan lagi-lagi saat di bait keempat terjadi gangguan. Kali ini ada yang menimpu kepalaku dengan buah pisang mentah. Aku bergeming, tidak kuhiraukan gangguan-gangguan itu. Meski gugup dan cemas, namun mantra yang kurapal hanya berulang-ulang sampai bait ketiga.
Aku semakin tegang. Sewaktu mantra yang kurapal sepertinya tertukar baitnya. Setelah membaca bismillah, ku buka mata dan kurogoh saku celana. Aku gemetar saat memegang kertas berisikan tulisan mantra tadi. Sewaktu cahaya senter menyorot ke arah telaga, kabut tipis yang tadi menyelimuti telah menghilang tersapu angin. Kunang-kunang juga telah hilang, hanya ada kegelapan. Aku semakin panik saat air telaga bergerak pelan melawan arah jarum jam, membentuk arus berputar. Di antara pohon pisang muncul sosok hantu karyawan tadi yang berdiri mematung. Dalam keadaan panik aku menunduk, menatap lekat-lekat kertas di tangan. Jantungku berdegup kencang dan tanganku gemetar saking gugupnya. Kertas yang kupegang terlepas, terbang tertiup angin. Segera ku kejar, tapi tekadku langsung padam. Aku duduk tersungkur melihat kertas itu jatuh ke dalam telaga dan hancur terkena air. Aku terpaku, hanya ternganga, tanpa tahu harus berbuat apa. Prak, prak. Aku terlonjak kaget sewaktu pohon pisang bergoyang kencang. Ternyata hantu tadi yang menggoyangkannya, entah apa yang dilakukannya. Tetap saja aku merasa ngeri. Sama saja, ucapku dalam hati. Ku pejamkan mata dan kurapal lagi bait mantra itu, walau hanya 3 bait. Bismillahi Allahu Akbar, teriakku lantang. Ku lemparkan 3 buntalan itu satu persatu ke tengah telaga. Buntalan berisi potongan kayu ulin itu tenggelam seiring arus air yang perlahan-lahan kembali tenang. Hantu di pohon pisang tadi juga lenyap tak kemana. Aku menarik nafas lega, melihat keadaan di sekitar telaga kembali tenang, hening dan juga senyap. Sepertinya ritual yang kulakukan itu berhasil tanpa kendala berarti. Aku melangkah gontai meninggalkan telaga dengan tubuh basah karena cucuran keringat. Baru saja sampai sandung, terdengar suara gemericik air di belakang. Takut-takut aku berbalik seraya menyorotkan senter ke arah telaga. Astagfirullahaladzim, bisikku lirik. Aku kaget bukan kepala. Ada sosok perempuan berbaju putih keluar dari dalam telaga. Pertama yang terlihat muncul adalah kepalanya. Rambutnya yang basah meneteskan air dari tiap helai rambut yang menjuntai. Lalu perlahan-lahan seluruh tubuhnya terlihat saat ia melangkah ke pinggir. Panik, aku bergegas menelungkupkan badan di rimbun belukar. Aku menahan nafas, membaca ayat kursi dalam hati, berharap sosok itu tidak menyadari keberadaanku. Badanku gemetar dan tanganku berkeringat karena tegang. Ku matikan senter agar posisiku tidak ketahuan. Aku mengintip di balik celah ilalang samar di bawah cahaya bulan. Perempuan itu memanjat sebatang pohon lalu menghilang. Belum sempat aku bernafas lega, seketika aku menutup mulut menahan jerit. Ternyata makhluk halus yang keluar dari telaga tidak hanya perempuan tadi. Entah berapa jumlahnya makhluk halus dengan berbagai wujud mengerikan keluar satu persatu dari kurungannya. Air bergemericik seperti tetesan hujan tatkala makhluk-makhluk tanpa majikan itu melangkah beriringan. Makhluk-makhluk penghuni jimat itu berjalan di atas serumputan dan menerobos semak belukar. Binatang malam langsung riuh. Pucuk-pucuk pohon bergoyang-goyang hebat ketika berbagai makhluk halus itu melompat ke dalam hutan. Hutan di sekitar telaga mendadak ribut dengan suara jerit hewan yang ketakutan. Melihat itu semua, aku benar-benar diam tak bergerak layaknya orang mati. Tetes demi tetes keringat mengalir dari dahi hingga ke dagu. Detak jantungku bahkan terdengar sangat jelas di telinga. Tak kuhiraukan kerumunan nyamuk yang mengisap darah di sekujur tubuh. Ku biarkan saja nyamuk-nyamuk itu mati kekenyangan. Yang paling mengerikan saat 5 makhluk halus muncul secara bersamaan dari dalam telaga. Kemunculan mereka persis seperti adegan di film horor. Dilihat dari bentuknya mungkin makhluk itu adalah jin, iblis atau siluman, karena ada yang memiliki tanduk seperti kerbau dan kambing. Bahkan ada seekor anjing hitam seukuran sapi yang berjalan tegak layaknya manusia. Matanya menyala bagai bara, kontras dengan malam yang gelap gulita. Sewaktu makhluk halus itu berjalan, suasana di sekitar telaga benar-benar hening. Angin seketika berhenti berembus dan binatang malam mendadak terdiam. Mereka terus bergerak menuju hutan, mungkin akan menuntut balas pada orang-orang yang telah membuangnya. Aku merapatkan badan serapat dengan tanah hingga makhluk itu lenyap dalam kegelapan. 10 menit berlalu.
Tidak ada apa-apa lagi yang terjadi di Telaga Jimat. Semua terlihat kembali tenang seperti semula. Aku segera duduk untuk mengatur nafas yang memburu. Kurasakan jantung masih berdebar-debar tidak karuan. Telapak tanganku juga gemetar tanpa henti seperti orang yang terkena penyakit tremor. Aku mengucapkan syukur berulang-ulang di dalam hati. Tidak menyangka masih bisa hidup sejauh ini. Seketika aku teringat Simbo dan Bapak di rumah. Tidak bisa kubayangkan bagaimana perasaan mereka mengetahui aku menderita di kampung orang. Apalagi jika tahu aku akan pulang dalam keadaan tidak bernyawa, pastilah hati mereka akan hancur berkeping-keping. Pikiranku melayang ke peristiwa 2 tahun lalu saat mengatakan niatanku untuk mengikuti tes PNS di daerah pedalaman. Ngopo ton dadak nyambut gawe nang pedalaman kono, ah? Mbok di sini ae, deket sama keluarga. Kalau memang mau jadi guru, nanti bisa Bapak carikan pekerjaan di sini. Bapak punya kenalan kepala sekolah. Nanti jadi guru honorer dulu, baru ikut tes PNS, kata Bapak. Boten Pak, sautku. Aku ndak bisa terus-terusan bergantung sama Bapak dan Ibu. Aku juga sudah dewasa, saatnya mandiri. Lagi pula Barito tidak terlalu jauh dari sini Pak, hanya 14 jam. Ibu yang duduk di samping Bapak menarik nafas dalam-dalam. Dia menatapku dengan sorot mata yang sayu. Bapak sama Ibu wes ikhlas. Kematian adikmu itu musibah, bukan salahmu. Bu, aku memotong. Niatku tidak ada hubungannya dengan kematian Ajeng. Aku ya wes ikhlas Bu. Jangan pikir ibu sama bapak ndak mengerti. Ibu tahu kamu masih menyalahkan dirimu atas kematian Ajeng. Kamu ingin pergi jauh karena ndak tahan toh tinggal di rumah ini. Ndak tahan karena tiap hari selalu teringat mendiang adikmu. Aku tertunduk menitikan air mata, teringat perkataan ibu waktu itu. Rasa takut berganti perasaan sedih dan penyesalan atas kematian adikku. Andai saja waktu itu ku segera air mata dan bangkit berdiri. Aku melangkah gontai menuju tempat pembakal menanti. Kali ini tidak boleh ada lagi yang meninggal karena kecerobohanku. Tidak Sarunai, tidak pula Agau. Bila perlu, akan kukorbankan nyawaku. Bagaimana? Sudah beres? Tanya pembakal dengan wajah cemas. Aman Pak, tidak ada masalah, balasku. Apa kau yakin? Pembakal terlihat ragu. Aku mengangguk. Bagus, sebaiknya kita bergegas. Mungkin Salundik dan Pamantris sudah butuh bantuan. Aku segera duduk di boncengan. Pak Pambakal melajukan motor dengan kecepatan tinggi. Entah apa yang terjadi, ia terlihat begitu khawatir. Saat memasuki jalanan desa, sayup-sayup terdengar suara tabuhan garantung atau gong, kangkanung, gong kecil, katambung, kendang, dan kecapi. Suara musik tradisional itu terdengar rancak dan semakin jelas seiring semakin dekat dengan rumah Pak Saludik. Benar saja, ternyata bunyi-bunyian itu berasal dari rumah Pak Salundik. Setelah memarkir motor, aku dan Pambakal Bahat bergegas masuk ke dalam rumah. Rupanya di ruang tengah telah berkumpul sejumlah warga dengan wajah tegang. Aku melongo melihat Pak Salundik mengenakan pakaian adat, menari mengelilingi sangkal tempat Sarunai dan Agau terbaring. Sembari menari, ia melantunkan mantra-mantra kuno. Selain itu juga ada 3 warga lain yang terkulai tak berdaya di samping Sarunai dan Agau. Keadaan mereka semua sama, kulit pucat dan penuh bisul. Entah kenapa sepertinya barang bahaya juga ikut mengenai tetangga Pak Saludik. Kulihat ada seorang nenek tua serta 2 orang ibu-ibu yang tergeletak lemas dengan mata melotot dan mulut ternganga. Badan mereka berkelojot dengan darah keluar dari telinga dan hidung serta mulut mengeluarkan liur tanpa henti. Suara kemerincing gelang dadas di lengan Pak Saludik membuat musik semakin berirama sesekali. Ia memukul daun sawang ke tubuh 5 orang itu bergantian. Begitu daun menyentuh kulit, 5 orang itu menjerit kesakitan di pembaringan. Hanyalah alu penumbuk padi yang menindih mencegah mereka mengamuk. Demi melihat itu, aku merasa ngeri. Lebih parah dari kesurupan massal, 5 orang itu berteriak sejadi-jadinya bagai terkena cambuk berduri. Tubuh mereka menggelepar sementara darah terus keluar dari telinga dan hidung. Jangan risau,
Dia sedang memanggil Sang Hyang untuk mengobati mereka, ungkap pembakal yang kini duduk di samping. Sang Hyang? Tanya ku heran. Pembakal mengangguk. Ya, Sang Hyang, arwah leluhur. Doakan saja Saludik berhasil. Jadi tak perlu ada darah yang tertumpah. Warga yang berkumpul tampak semakin cemas, jelas sekali. Kalau mereka khawatir dengan nasib anggota keluarga mereka yang menjerit bagai orang kesurupan, seorang suami risau kepada sang istri, seorang anak takut akan kehilangan ibu, beberapa di antara mereka juga mulai menangis seolah menangisi kematian orang terkasih. Para pemusik yang mengiringi ritual Pasalunik semakin menjadi-jadi. Meski terlihat lelah, sepertinya tenaga mereka tidak ada habisnya. Wajah dan tubuh mereka telah basah dengan cucuran keringat. Sementara musik semakin menggema ke seluruh penjuru desa. Warga histeris. Sewaktu seorang penabuh tiba-tiba tersungkur memuntahkan darah. Jangan berhenti, seru Mantir Tuet dengan mata melotot. Mantir dan pembakal serta beberapa orang bergegas membawa penabuh tadi ke pinggir. Tubuhnya mulai kejang-kejang seperti orang ayat. Tak mau tinggal diam, aku langsung menggantikan posisinya memukul garantung. Kupukul sekenanya saja hingga akhirnya bisa menyesuaikan irama. Sisi rumah mulai bergetar seiring tarian dan lantunan Pasalundik yang semakin cepat. Tiang penjaga sangkai bergoyang-goyang menyimpulkan bunyi berdetak. Brak! Brak! Warga menjerit kaget ketika melihat daun jendela terbanting. Bergegas mereka menutup, tapi daun jendela terus bergoyang-goyang ditiup angin kencang. Warga yang di dalam rumah mulai panik. Sewaktu sangkai bergetar dengan hebat, Pasalundik terus memukul-mukul daun sawang ke tubuh 5 orang yang sakit dengan darah yang mulai keluar dari hidung dan telinga. Sarunai, Agau, dan 3 orang lainnya terus menjerit silih berganti, membuat kami semua menjadi tegang. Dari luar, suara angin bergemuruh bak gunung runtuh dan terus menghantam dinding, membuat seisi rumah berguncang bagaikan gempa bumi. Prak, prak! Lantai kayu dan dinding mulai bergerak, sedangkan rumah berayun ke kiri dan ke kanan. Perhiasan dinding juga telah jatuh satu persatu berserakan di mana-mana. Jerit kepanikan dan tangis ketakutan terdengar riuh di dalam rumah, menenggelamkan jerit kesakitan Sarunai dan Agau. Warga kini semuanya telah berdiri, dicekam ketakutan rumah akan runtuh. Ketakutan menjalari kami semua, kecuali Pasalundik yang tenggelam dalam ritual. Jangan berhenti, terus, perintah Mantir tegang. Aku dan penabuh lainnya terus memukul-mukul garantung dan kangkanung dengan kencang. Semakin kencang, semakin kuat pula rumah berguncang. Keadaan semakin kacau saat lampu mendadak mati, diiringi pekik histeris yang ibu-ibu yang panik. Suasana dalam rumah menjadi gelap tanpa cahaya. Sementara Pasalundik masih melantunkan doa-doa. Brak! Terdengar suara benturan yang sangat keras seperti ledakan, membuat lantai rumah bergetar dengan kencang. Berhenti! Teriak Pasalundik dari kegelapan. Tabun musik seketika berhenti. Begitu pula jerit ketakutan ibu-ibu. Rumah seketika senyap dan lampu mulai berkedip-kedip. Saat lampu benar-benar menyala, kami semua terenyak. Sangkai telah hancur berantakan, sedangkan Pasalundik terkapar bersimbah darah di tengah ruangan. Ia terlihat kesakitan dengan mulut yang mengalirkan darah segar. Dalam keadaan panik, kami bergegas memapa Pasalundik yang tidak berdaya. Ibu-ibu juga tidak tinggal diam. Mereka segera membantu Sarunai, Agau, dan 3 warga lainnya yang tertimpa sangkai. Mantir dan pembakal membersihkan cipratan darah di wajah Pasalundik dan memberikannya segelas air. Pasalundik terlihat lemah kehabisan tenaga, seolah baru saja lari melewati bukit. Panah berantai, ucap Pasalundik lemas seraya menyekat darah yang keluar dari mulutnya. Panah berantai, pembakal mengerjitkan dahi. Ya, Pasalundik mengangguk lemah. Barang maya kuno yang sudah sangat langka. Siapapun pelakunya, dia hendak menghabisi seluruh desa. Anak-anak hendak dijadikan inang, sarang untuk menyebarkan kematian. Sama seperti Bawi di seberang sana, kami semua tercekat, seakan sulit percaya apa yang disampaikan oleh Pasalundik. Namun keraguan kami segera terjawab. Seorang bapak-bapak seketika datang dengan wajah cemas. Pria parubaya itu mengabarkan bahwa ayah mertuanya mendadak kesurupan, kemudian muntah darah. Tubuhnya seketika kejang-kejang dan kulitnya tumbuh bisul. Siapkan,
Air beras kuning, nanti akan kuperiksa, ujar Pak Salondik lemah. Pria tadi lantas pergi setelah mengucapkan terima kasih. Pak Hari, apakah pelakunya orang yang sama? Tanya pembakal. Pak Salondik menggeleng. Ia seolah ragu dengan yang ia ketahui. Entahlah, aku tidak berani memastikan. Tidak mungkin manusia bisa bangkit dari kubur, balas Salondik lemah. Aku tidak sepenuhnya mengerti pembicaraan mereka, tapi tetap saja aku ikut emosi. Pak, kenapa tidak dikirim balik saja barang maya ini kepada pelakunya? Siapapun dia harus diberikan pelajaran karena telah membuat orang lain menderita, ucapku berapi-api. Tidak semudah itu, Kasno, timpal Pamantir dengan nada bergetar. Saat seseorang dikutuk, maka dua makam digali. Lagi pula, pelakunya belum ketahuan siapa. Saat ini yang penting adalah menyembuhkan Sarunai dan orang-orang yang terkena ilmu hitam ini. Semua orang lalu termangu, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Masih ada jalan. Pak Salondik menatapku tajam. Kasno, besok pagi datanglah kemari sebelum matahari terbit. Pembakal dan Mantir seketika kaget kala mendengar kalimat Pak Salondik. Salondik, kau serius? Tanya pembakal dengan nada tinggi. Ya, aku serius. Pemuda ini tadi mengatakan sudah siap mengorbankan nyawanya. Inilah jalan satu-satunya. Tidak perlu banyak darah yang harus tumpah, sahut Pak Salondik tegas. Mendengar pembicaraan mereka, aku hanya bisa melongo tanpa bisa berkata-kata lagi. Tidak ada pilihan, aku hanya mengangguk saja walau belum tahu pasti rencana Pak Salondik. Pukul 4:30 pagi, aku dan pembakal kembali ke rumah Pak Salondik. Aku langsung diajak Pak Salondik ke belakang, ke tempat mencuci dan menjemur pakaian. Ternyata di tempat itu sudah ada Pak Mantir, Pak Bruce Lee, serta dua orang pria lainnya. Saat aku menginjakkan kaki di situ, mereka melihatku dengan tatapan aneh. Mereka kemudian saling lirik, kemudian pergi ke dapur tanpa bicara. Entah kenapa, aku merasa ada yang janggal tatkala Pak Salondik tiba-tiba saja mengikat Mandau di pinggang. Kasno, kau sudah siap? Tanya Pak Salondik serius. Iya Pak, jawabku ragu. Buka bajumu, kuturuti perintah Pak Salondik. Setelah melepas baju, aku lantas duduk di atas sebuah lesung tunggal. Ini adalah air hujan, bercampur air dari 7 sungai besar di Kalimantan. Air ini akan membersihkan jiwamu, tutur Pak Salondik sambil membuka tutup balanai guci besar untuk menyimpan air. Di dalam balanai tampak air yang jernih dengan berbagai macam bunga dan 3 lembar daun sawang. Aku hanya menurut saja apa yang ia lakukan tanpa bicara. Pak Salondik lantas menutup kepalaku dengan kain hitam seraya merapal mantra. Aku menggigil saat air yang dingin menyiram kepala dan membasahi tubuh. Aku bahkan menggigit bibir sewaktu disiram 7 kali sesuai jumlah sumber air tadi. Setelah selesai, Pak Salondik kemudian melemparkan kain penutup kepala itu entah kemana. Dengan beringas, ia tiba-tiba menjambak rambutku. Seketika aku mendongak dan mataku melotot. Kasno, aku butuh pengorbananmu demi anak-anakku. Aku terkencing-kencing ketika Mandau yang tajam tiba-tiba menggorok batang leherku. Aku tidak menyangka Pak Salondik akan berbuat sekejam ini. Aku mencoba berontak, tapi sia-sia. Perlahan tubuhku terus melemah bagai ayam disembelih. Tanpa ampun Pak Salondik menggorok batang leherku berkali-kali tanpa henti. Selesai. Wah, luar biasa. Kisahnya makin mencekam. Parangmaya, salah satu santet paling mematikan yang ada di tanah Dayak. Dan bagaimana ini masih ini ya, Kasno ini bagaimana ya, benar-benar masih bingung nih. Dia terkena Parangmaya, Parangmayanya dari siapa? Dan terakhir ini Kasno mau digorok tuh lehernya. Aduh, sebenarnya ada apa nih Pak Salondik, bagaimana nih? Makin penasaran aja. Dan ciri khas dari Bang Beben itu tuh bikin kita kayak terhanyut terbawa tapi kayak bingung. Nah makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan. Buat besok Parangmaya part 6-nya Perang Santet di Tanah Kalimantan, jangan sampai ketinggalan. Dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Beben ya, atau Ahmad bin Bella, atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para
subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.